Alhamdulillah kembali hadir saya Abu Idris di ruang dengar Anda dalam program IMB Indahnya Malam Berkisah. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang berjudul Kapan Giliranku. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari kisah tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Inilah kisahnya. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. Bismillah, semoga menjadi ibroh bagi kita semua. Cerita dari seorang sahabat, seorang teman, seorang ibu yang sangat tegar. Inspirasi bagi kita untuk selalu menggantungkan harapan kepada Allah, roja atau berharap, serta khauf atau takut, dan berserah diri hanya kepada Allah atas seluruh ketetapannya dan takdir darinya. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان. Sedih, tertekan, depresi rasanya menikah selama ini belum dikaruniai keturunan. Bingung setiap kali ada pertanyaan, Umu belum hamilkah? Atau saat berkumpul bersama keluarga, ada saja yang usil bercanda, namun cukup masuk ke hati. Tidak nyaman dengan keluarga besar suami, terutama ibu mertua. Maklum, suamiku adalah satu-satunya putra mereka, sekaligus yang diharapkan keluarga. Fasabrun jamil. Kesabaran adalah jalan yang terbaik. Sesungguhnya akhir dari kesabaran adalah kebaikan. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه. Flashback 25 tahun silam, saat hari pernikahan kami. Sungguh sangat bahagia. Harapan indah serta rasa syukur memenuhi hati kami. Sebagaimana suami istri yang lain, kami sangat ingin segera punya anak. Kami merencanakan untuk tidak membatasi kelahiran. Ingin punya anak lebih dari 7. Hari demi hari telah berlalu. Sebulan, 2 bulan, bulan demi bulan berlalu. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 24 tahun. Kami selalu menantikan buah hati. Tidak bisa kami ceritakan bagaimana kerasnya kami berusaha. Tidak mampu kami ceritakan bagaimana kami mencoba, mulai dari herbal hingga secara medis. Tidak kami pungkiri bahwa semua itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Waktu dan pikiran serta tenaga terkuras. Beberapa kali mencoba untuk bayi tabung, hingga badan terasa sakit semua karena banyaknya terapi. Qadarullah wa masyafa'al. Allah belum berkehendak. Alhamdulillah ala kulli hal. Manusia hanya berusaha, berikhtiar sekuat tenaga. Namun pada akhirnya di saat kami berada pada titik terendah, kami pasrah dengan ketetapannya. Kami ridho dengan takdirnya. من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاجم الموج. Usia kami telah memasuki usia kepala 4. Sudah tidak muda lagi.
Masa-masa produktif telah terlampaui. Namun sungguh selama 24 tahun ini, doa yang tidak pernah terputus, tiada pernah berhenti. Setiap sepertiga malam terakhir, aku selalu berharap agar bertepatan dengan waktu yang mustajab, yaitu waktu yang terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang Maha memegang urusan seluruh hambanya. Demikian kami hingga mengerti faedah besar yang terselip, yang selama ini tidak kami sadari, bahwa Allah apabila mencintai seorang hambanya, maka Dia akan memberikan ujian untuk hambanya tersebut. Sesuatu yang akan mengangkat derajatnya serta menghapus dosa-dosanya selama dia mampu bersabar, bertakwa kepada Allah, serta ridho dengan ketetapan Allah. ما ها هنا إلا النقار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني. Seberapapun kami berusaha, jika Allah tidak berkehendak, maka kami tidak akan pernah mendapatkannya. Sebaliknya, jika Allah telah berkehendak, maka pasti kami akan dikaruniai keturunan. Meski menurut manusia mustahil, meski menurut mereka impossible, meski di luar nalar manusia. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apabila Allah berkehendak, bisa saja aku dikaruniai seorang anak lelaki atau perempuan, atau lelaki dan perempuan. Setiap datang bulan atau menstruasi, selalu menangis sedih, selalu takut dan depresi menantikan mens. Padahal hal tersebut adalah nikmat Allah yang sangat besar. Kenapa kita tidak pandai bersyukur? Sedih, akan tetapi selalu kutepis perasaan tersebut dan selalu berusaha optimis dan yakin kepada Allah, percaya dan berhusnuzon kepada Allah. Aku yakin Allah telah merencanakan sesuatu yang indah untuk kami. Semua pasti akan indah pada waktunya. هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان. Tetapi tetap saja, setiap datang bulan berikutnya aku nelangsa, sedih yang telah sekian puluh tahun kurasakan, menangis di kamar sendirian, sepi rasanya tanpa buah hati. Apa yang mampu kami lakukan saat kami lemah? Hanya satu, saling menguatkan dan saling menasehati di atas kesabaran, ketakwaan, bahwa semua adalah kehendak Allah. Ada satu hal yang selalu menjadi pikiran. Aku takut dipoligami, meski tahu bahwa itu adalah sunnah. Ternyata berat sekali di hati, dan ini adalah ujian tersendiri bagiku. Betapapun ini belum tentu terjadi, cuma di pikiranku aja. Hanya mempersiapkan diri biar tidak frustasi kalau benar terjadi. Kembali kepada takdir Allah. Jika Allah menghendaki bagi suamiku untuk ta'adud atau poligami, meski aku berusaha menggagalkannya, pasti aku bakalan ditinggal nikah juga. Meski pada akhirnya aku bisa hamil juga, jika suami ditakdirkan nikah lagi, ya pasti terjadi. Sebaliknya, jika Allah tidak berkehendak suami ta'adud, maka juga tidak akan pernah terjadi.
Setiap mengingat hal itu, aku selalu tenang kembali. Yang bisa aku lakukan adalah berdoa di sepanjang sisa hidupku. Berusaha mengerjakan amalan-amalan soleh untuk bekal akhiratku. Mengingat tidak ada anak yang akan mendoakanku. Belajar semampuku hingga benar-benar menjadi seorang istri yang faqih. Ikhlas menjalani hidup. Memanfaatkan waktu jangan sampai terbuang sia-sia. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang berfaedah bagi dunia ataupun akhiratku. Mengisi dengan hal-hal yang positif, mulai membuka diri, tidak pesimis dan positive thinking. Berusaha memperbaiki hubungan dengan suami, agar benar-benar menjadi istri yang menyenangkan suami, serta menikmati hidup meski dalam sepi. Tapi benar banget, kalau aku bilang sepi, sepi di hati. Bosan. Dan pada suatu saat, di saat mungkin aku berada pada ambang batas kemampuan, lelah dalam menjalani hidup, lelah saja mungkin karena banyaknya dosa, atau juga pikiran yang terbebani. Suatu malam aku terbangun. Tidak ada yang istimewa. Rutinitas bangun malam, terus sholat malam. Cuma pengen nangis rasanya. Berat sekali ujian ini ya Allah. Kalau bukan karena Engkau, mungkin hamba sudah tidak kuat. Doa demi doa mengalir begitu saja. Aku memang sudah pasrah dengan takdirnya. Aku sudah 45 tahun. Mau ngapain kalau nggak memperbanyak doa? Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosaku. Dan sungguh, aku ingin bertaubat atas segala dosaku. Air mata mengalir begitu deras, spontan dan sedih yang luar biasa. Namun doa yang selalu aku panjatkan, Ya Allah yang maha memberi, Allah yang maha mengabulkan doa hambanya, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, hamba ridho atas seluruh ketetapan-Mu. Hamba ikhlas dalam menjalani kehendak-Mu. Engkaulah tempat kami bergantung dan meminta pertolongan. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Hamba mohon berikanlah kami keturunan yang mampu menjadi penyejuk mata dan hati kami. Jika hal tersebut adalah yang terbaik untuk kami, serta jauhkanlah kami dari fitnah dunia atau fitnah setelah kematian. Ya Allah, jika Engkau melihat bahwa kesabaranku selama 24 tahun menghadapi ujian ini ikhlas semata-mata hanya mengharapkan wajah-Mu, hamba mohon, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh. Amin. Ya mujibas sa'ilin. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه. Bukankah Allah selalu turun di langit dunia di setiap malam, pada sepertiga malam yang terakhir dan maha kuasa? Sungguh, jikapun ditakdirkan Allah tidak bisa hamil selama meninggal pun, aku masih berhusnuzon kepada Allah. Aku masih bisa berharap bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian ini akan aku jadikan satu-satunya hal yang bisa kukatakan kepada Allah di akhirat kelak, agar Allah ridho kepadaku
dan memasukkanku ke dalam jannah lantaran amalan tersebut. وحبيبه في السر والإعلان نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. Bulan berganti bulan, berganti tahun, hingga aku sakit selama 3 pekan. Panas tinggi, muntah, dalam keadaan tidak mampu makan. Aku dibawa ke rumah sakit. Opnam, dada kiriku seperti ditusuk-tusuk jarum. Nyeri hebat timbul hilang. Dokter menyampaikan kepada suamiku, istri bapak hamil muda, mohon dijaga karena usia rawan. Ya pak, istri bapak juga sakit jantung. Masih gejala sih. Jadi nanti dirujuk ke rumah sakit Surabaya. Bapak bisa menunggu sebentar. Bla bla bla. Aku seperti tiba-tiba tidak mendengar apapun saking kagetnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, antara bahagia sampai ke ufuk langit, juga kaget, sedih, dengan diagnosis dokter, antara percaya dan tidak percaya, antara sadar dan tidak sadar. Bingung harus bagaimana. Saat itu aku hanya bisa melihat wajah suamiku yang melongo, yang kemudian menangis tapi juga tertawa. Menangis bahagia atas keajaiban ini. Juga menangis sedih dengan penyakitku yang tiba-tiba. Kami berpelukan erat sambil bertahmid. Aku justru hamil saat sudah hampir putus asa, saat sudah benar-benar pasrah, saat tidak pernah terapi lagi. Alhamdulillah. ليغيظ كل منافق طعان رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم. Bulan berganti bulan. Bulan ke-6 kehamilanku, aku diminta check up rutin. Karena plasenta previa ari-ari menutup jalan lahir. Juga ketegangan kalia. Bikin badanku bengkak. Wajah dan tangan serta kakiku bengkak. Dokter bilang preeklamsia. Tekanan darah 170. Tinggi sekali. Setiap hari keluar darah dari jalan lahir. Gerak sedikit, langsung keluar darah. Jadi praktis bed rest total. Untuk menghibur diri, aku sering kirim email ke adik angkatku yang sekarang sudah ngaji. Bulan ke-8 aku harus dioperasi. Aku takut. Aku takut tidur di meja operasi dan tidak bangun lagi. Suamiku, aku mohon maaf. Tapi suamiku selalu tersenyum, menenangkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah sebagai amalan kebaikanmu. Tidak apa-apa. Barakallahu fiik. April tahun 2015. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Telah datang kabar kepadaku bahwa sahabat yang ku ceritakan di atas telah meninggal dunia.
serangan jantung beberapa saat setelah melahirkan tersebut. Sungguh dia adalah ummahat yang soleha. Mudah-mudahan Allah memasukkannya ke jannah beserta bayinya yang juga meninggal dunia setelah ibunya meninggal. Sungguh dunia ini fana. Sungguh dunia ini bukan tempat tinggal kita. Sungguh orang-orang yang aku cintai telah mendahuluiku bertemu dengan Rabb-nya. Selalu terselip di hati, kapankah giliranku? Email dari sahabat yang kini telah tiada. Sungguh aku mencintaimu karena Allah. Allah yang menunjukiku manhaj salaf melalui perantara engkau. Uhibbuki fillah. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان